Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya Anis Nurisma dari kelas Matematika 1 angkatan 2022. Nah, dalam pembelajaran kali ini saya membahas tentang trigonometri. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa sih trigonometri itu? Jadi, trigonometri adalah cabang ilmu matematika yang membahas tentang sudut-sudut pada segitiga. Nah, dalam pembelajaran ini saya menggunakan sebuah media yaitu trigonometri atau jari-jari trigonometri. Cara membuatnya cukup mudah. Jadi alasnya itu saya menggunakan styrofoam berwarna pink ya. Terus ada beberapa kertas tulis berwarna yang sekiranya menarik. Terus isinya itu pada ini. Jadi ini cara membuatnya cukup mudah, yaitu dengan mengikuti ukuran jari kita ya. Tinggal gitu. Dan juga dikasih kardus biar dia itu bisa tegak ya, biar bisa dibolak-balik gitu. Nah, subbab pada materi kali ini yaitu yang pertama tentang cara mencari nilai sin, yang kedua tentang cara mencari nilai cos, yang ketiga tentang cara mencari nilai tan. Dengan mudah dan jelas ya. Ada juga di sini, nih ada cara mencari nilai kosekan, ada cara mencari nilai sekan, dan juga cara mencari nilai kotan. Sebelum masuk ke materinya, jadi saya akan menjelaskan tentang konsep dari media yang saya gunakan. Nah, di sini ada cos, di mana cos ini kita andaikan sebagai telapak tangan kita yang sebelah kanan. Untuk sinnya yaitu telapak tangan kita yang sebelah kiri. Jadi konsepnya gitu ya. Terus untuk di sini ada panah-panahnya ini. Panah yang berwarna biru itu memiliki keterangan positif, sedangkan panah yang berwarna merah itu nanti akan bernilai negatif. Nah, setelah kita tahu konsep dari media yang saya gunakan, kita masuk ke materinya. Oke. So yang pertama yaitu cara mudah dalam mencari nilai cos ya. Jadi cara penulisannya kan tadi diibaratkan sebagai telapak tangan kita yang sebelah kanan. Jadi mulai dari jari jempol itu 0, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Sebagai contoh gini, namanya nilai dari cos 240 berapa sih gitu. Jadi kita lihat kedudukan 240 kan di sini sejajar dengan jari telunjuk, berarti nilainya adalah setengah. Nah, panahnya berwarna merah tadi keterangannya apa? Negatif, berarti nilai dari cos 240 adalah negatif setengah gitu. Sebagai contoh lagi, nilai dari cos 330 itu berapa gitu. Jadi kita lihat posisi 330 itu sejajar dengan jari manis yang bernilaikan setengah akar 3, dan panah yang menunjukkan ke sudut 330 ini adalah berwarna biru, berarti dia bernilai positif. Berarti nilai dari cos 330 adalah setengah akar 3. Oke, tadi kan kita sudah tahu ya cara mencari nilai cos dengan mudah. Nah, sekarang kita berbalik ke nilai sin. Jadi ininya nilai sin. Nah, sin tadi kita kan utamakan sebagai telapak tangan kita
Jadi ini tadi kan nilai cos kita umpamakan sebagai telapak jari kita yang sebelah kanan ya. Urutannya sama. Jadi mulai dari jempol itu 0, telunjuk itu setengah, yang jari tengah itu setengah akar 2, jari manis itu setengah akar 3, dan cos itu jari kelingking itu nilainya adalah 1 gitu. Jadi biasanya kan dalam sudut-sudut istimewa yang disebutkan itu kan hanya 5 ya, yang sering sekali kita pakai. Jadi mulai dari 0, 30, 45 derajat, 60 derajat, dan juga 90 derajat. Jadi cukup mudah gitu. Pokoknya yang kita ingat-ingat bahwa jempol itu nilainya 0, telunjuk itu nilainya setengah, jari tengah itu setengah akar 2, jari manis itu setengah akar 3, dan jari kelingking itu 1. Jadi sama, dalam mesin pun juga gitu, jempolnya itu 0, telunjuknya itu setengah, jari tengahnya itu setengah akar 2, jari manisnya itu setengah akar 3, dan jari kelingkingnya itu bernilai 1. Jadi cukup mudah dalam menghafalkan gitu. Kita menggunakan jari. Nah, tadi kan sudah ada tips and triknya cara menghafal nilai sin dan nilai cos dengan mudah. Sekarang kita membahas tentang sub selanjutnya, yaitu cara mencari nilai tan. Nah, di sini sudah dituliskan di mana rumus cara mencari nilai tan, yaitu sin dibagi cos. Kita ambil contoh, nilai dari tan 45 itu berapa sih? Gitu. Jadi kita tuliskan ya biar lebih mudah. Nilai dari tan 45 derajat, yaitu kita cari dulu sin dari 45 itu berapa? Kita kembali ke jari-jari kita tadi ya. Jadi 45 yaitu sejajar dengan jari tengah yang bernilaikan setengah akar 2. Jadi sin dari 45 adalah setengah akar 2. Lalu dibagi nilai dari cos. Nilai dari cos 45 itu berapa? Kita lihat lagi ya. Ini nilai dari cos 45. Oh iya, dia kan berada di posisi tengah ya. Jadi kan sama. Jadi sejajar dengan jari tengah, yaitu bernilai setengah akar 2, dan warnanya pun sama, dia menunjukkan warna biru. Berarti positif setengah akar 2. Kita tuliskan setengah akar 2. Jadi nilai dari tan 45 berapa? Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, yaitu kita tuliskan ya biar enak. Setengah akar 2 kalau dibagi kita dikali ya, dikali dibalik 2 per 1 akar 2. Jadi setengah akar 2 kali akar 2, hasilnya kan akar 4. Akar 4 berarti sama dengan 2. Berarti nilai dari tan 45 yaitu 2. Jadi kan sudah ketemu ya, nilai dari tan 45 adalah 2. Untuk yang selanjutnya yaitu cara mencari nilai kosek. Kosekan ya. Jadi cara mencari nilai kosekan yaitu 1 per sin alfa. Jadi kita ambil contoh, berapa sih nilai dari kosekannya 60 derajat? Gitu ya. Jadi kosekan, jadi bisa membagi ya. Kosnya 60 derajat, yaitu 1 per sin dari 60 derajat. Sin 60 derajat itu berapa? Kita cari dulu. Bagi
derajat. Rumusnya tadi 1 per cos. Cos dari 30 berapa? Oke, kita terapin lagi. Jadi nilai dari cos 30 kedudukannya sejajar dengan dari manis, yaitu setengah akar 3 dan memiliki panah berwarna biru, jadi positif ya. Jadi nilai dari cos 30 itu setengah akar 3. Berarti nilai dari sekannya sudut 30 berapa? 1 dikali 2 per 1 akar 3. Jadi hasilnya 2 akar 3. Jadi nilai sekannya 30 adalah 2 akar 3. Oke, jadi kan udah ya cara mencari nilai sekan. Yang selanjutnya yaitu cara mencari nilai kotangan. Di mana rumusnya itu kebalikan dari mencari nilai tangan. Kalau tangan tadi kan sin dibagi cos. Kalau kita cara mencari kotangan yaitu cos dibagi sin. Nah, kita ambil contoh. Berapa sih nilai kotangan dari 300 itu? Jadi kita tuliskan lagi biar jelas ya. Oke. Dari 300. Rumusnya tadi gimana? Cos dibagi sin. Kita lihat tadi ke jari-jari kita. Jadi nilai dari cos 300 itu berapa? 300 sejajar dengan jari telunjuk. Jari telunjuk tadi bernilai setengah. Nah, dengan panah warnanya apa? Panahnya warnanya biru, berarti dia bernilai positif. Untuk yang selanjutnya tadi kan rumusnya kotangan cos dibagi sin. Tadi sin dari 300 itu berapa? Nah, kita bagi dulu. Nilai dari sin 300 yaitu setengah akar 3 atau sejajar dengan jari manis. Ya, berarti dan ini panahnya itu menunjukkan warna merah, berarti negatif. Berarti dibagi setengah akar 3 bernilai negatif. Berapa hasilnya? Setengah dikali 2 per 1 akar 3. Berarti hasilnya adalah negatif akar 3. Oke, daripada pembelajaran kali ini sudah selesai ya, dan saya rasa cukup mudah kan? Jadi tadi kita sudah tahu cara mencari nilai sin, nilai cos, nilai tan, nilai kosekan, nilai sekan, dan juga nilai dari kotangan dengan sangat mudah. Cukup dengan menggunakan 5 jari kita, ya. Jadi ini sangat berguna gitu dalam menghafalnya juga. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan bisa kalian terapkan di dalam pembelajaran kalian, terutama pada materi trigonometri. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dari saya pribadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan kita sudah tahu ya cara mencari nilai cos. Sekarang kita itu kok tak hapus? Lah.